Salamun qawlan min rabbir rahim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirah, ikhwan wa akhwati fillah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan karunia kehidupan. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara beserta kenikmatan yang memang Allah beri kepada kita. Mudah-mudahan selain kita meningkatkan takwa kepada Allah, mudah-mudahan kita memiliki niat untuk bisa memperbaiki ibadah kita. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijaga oleh Allah dari segala bentuk kesalahan dengan iman yang maksumun. Kriteria iman itu terbagi tiga. Yang pertama, imanun matbu'un, itu imannya para malaikat. Matbu' itu maknanya taba'a. Taba'a itu maknanya tabiat. Kalau udah jadi tabiat, gak akan ada perubahan. Jadi iman para malaikat itu taba'a, dia akan setia sampai kiamat. Apa matbu'un itu maknanya tabiat. Jadi kalau kita sudah underestimate sama orang, contohnya ibu ini diundang nggak? Dia mah nggak bakal tahu, udah tabiatnya begitu nggak dia. Jadi tabiat itu memang udah bawaan, nggak bisa berubah. Nah kalau itu menjadi landasan iman, maka itu iman para malaikat. Karena malaikat itu istiqomah, nggak ada yang bertukar tugas, kecuali manusia yang kadang-kadang bertukar tugas. Kalau iman para nabi, imanun maksumun. Maksum maknanya yang terjaga. Nabi dan Rasulullah bukan berarti manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Banyak kesalahannya, ada kesalahannya. Mana contohnya? Nabi Adam sudah disuruh jangan dekat pohon khildi, tapi atas rayuan yang masuk ke dalam jasadi istrinya Siti Hawa, dari bisikan-bisikan iblis laknatullah dan rayuan-rayuannya. Ingat loh, iblis laknatullah alaih itu hanya membisikkan dan merayu dan menggoda. Cuma permasalahannya yang digoda ini ngikut, ya. Makanya kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan namamu ya Allah, aku berlindung dari segala godaan setan yang terkutuk. Setan cuma menggoda. Setan menggoda, tonjok aja bang. Tapi si abang malah membunuh, kebablasan. Biasanya demikian. Imanun maksumun, iman yang terjaga, itu iman para nabi dan rasul. Artinya supaya kita nggak salah, nabi dan rasul itu manusia biasa,
sebagai manusia melakukan kesalahan tidak? Kesalahan dia lakukan. Mana contohnya? Contohnya Nabi Yunus ya, melakukan satu bentuk kesalahan, meninggalkan umatnya. Dia pengen menyendiri, dia pengen meningkatkan ibadah, padahal dia diserahkan untuk mengajarkan ajaran tauhid kepada umatnya di masanya. Malah dia naik perahu. Akhirnya apa? Terjadi satu peristiwa dan satu keputusan di perahu untuk membuang Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus ya. Setelah dia menyadari, dia katakan la ilaha illa anta, sesungguhnya ya Allah tiada Tuhan selain Engkau. Nabi Yunus mengakui, ini sesungguhnya aku adalah hamba-Mu yang telah berlaku zalim. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu pengakuan yang dasar. Loh, kalau Nabi dan Rasul saja mengakui dan selalu mengakui dirinya melakukan kesalahan, padahal maksum dijaga oleh Allah, langsung dikasih tahu sama Allah, kita ini bukan Nabi. Mestinya apa? Mestinya harus bercermin kepada Nabi, wabil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan kesalahan. Mana kesalahan salah satu di antaranya? Ketika dia seolah-olah memiliki fungsi dan tugas untuk mengajarkan, untuk menawarkan, untuk menyeru, untuk mengajak orang-orang beriman kepadanya. Kita mau kodimah dulu nih, ya, belum masuk intinya. Biasanya kan begitu, kalau mau naik kereta beli tiket dulu, nungguin kereta dulu, begitu. Lihat penuh, ntar belakangan tungguin kosong, gitu. Biasanya nggak langsung bleng gitu, nggak ya? Ya. Karena biasanya kalau orang yang terburu-buru, lahirnya hawa nafsu, akibatnya bukan kebaikan, malah kecelakaan. Mana contohnya? Mina. Ya. Itu karena terburu-buru. Rondon, aturan diterabas, ya, disuruh jangan berhenti, berhenti. Makanya nanti kalau yang pergi haji itu HP nggak usah dibawa, tinggalin di maktab, tinggalin di hotel. Sebab kalau dibawa-bawa kadang-kadang iseng selfie, ketahuan di belakang banyak orang, ya. Lagi nyambit, selfie yang nyambit gitu ya, jangan. Apalagi segala pakai bawa itu antu apa tuh? Tongsi. Nggak usah ya. Ibadah lillah. Gimana tuh? Imanun maksumun para nabi. Kalau kita ini imanun makbulun, iman yang dijawab, dimakbulkan kalau kita minta. Artinya apa? Jangan pernah putus umat Islam itu meminta kepada Allah dalam kondisi apapun. Jangan kalau kita minta kepada Allah lagi urusan banyak bener, utang gak pernah lunas, minta sama Allah sejadi-jadinya, merengek, bercucuran air mata, giliran lunas lupa. Jadi biasanya ini hati-hati kita nih. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu melebihkan, menitipkan perilaku firman-Nya kepada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita enggak usah mikirin akhlak nabi sama umatnya dah. Sebab kata Nabi, pemimpin yang baik lahir dari rumah tangga. Nggak akan ada pemimpin yang baik kalau rumah tangganya tidak baik. Ini Nabi loh, di awal-awal loh, di tahun ketiga Hijriah Rasulullah menyatakan itu dalam hadisnya. Pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang arif, pemimpin yang suaranya didengar adalah pemimpin yang ketika di dalam rumah tangganya dia sukses menjadi seorang pemimpin. Huwa di sini maknanya laki-laki.
Makanya kemarin hari apa tuh kita ketemu tuh? Hari Rebo nih. Rebo ya? Apa Kamis? Kamis mah Lebaran. Rebo nih. Lebarannya orang Muhammadiyah. Ya, nggak apa-apalah duluan. Walaupun 4 jam kemudian, 6 jam kemudian baru wukuf gitu ya. Jadi dia duluan ya nggak apa-apa dah. Ya mestinya kalau Idul Fitri boleh berbeda karena hilaliyah sandarannya, walaupun Idul Adha sandarannya hilaliyah juga. Namun di dalam hadis Nabi, Rasul katakan, kalau saudaramu sedang wukuf di Arafah, maka berpuasalah itu ya. Kita disuruh puasa. Kalau kita puasanya, kita lagi puasa 4 jam kemudian mereka kumpul wukuf, berarti alhamdulillah kita puasa. Nah, tapi kalau ada yang duluan, udah biarin dah ya. Apalagi yang ada di Sumatera sama Sulawesi tuh, yang rambutnya merah kuning hijau tuh. Saya pernah ceramah di sana juga. Oh luar biasa tuh. Saya dianjurkan, disunahkan, Ustazuna afwan, rambut antum kurang syariat. Hah? Kurang syariat? Rasulullah di zamannya rambutnya diwarnai dan sebahu, masya Allah. Kalau saya pakai wig bagaimana? Kalau rambutnya begitu, harus merah, harus kuning, harus hijau tuh. Masya Allah. Dan haram mereka kerja di instansi-instansi. Kalau itu saya setuju. Sebab saya dulu 2 tahun menjadi pegawai Departemen Pertanian. Saya berhenti. Karena apa? Kerjaannya nanda tangan SPK kosong. Surat perintah kerja mesti harus kesini tapi kosong. Tanda tangan itu, aduh gimana ini? Mendingan kita jadi pedagang. Ya, ibu mendingan dagang kudungan. Biar dibayar 3 kali, yang penting untungnya jelas gini. Ya, insya Allah, bukan ngajarin ya. Mendingan bisnis. Bismillah. Rasulullah itu kerjaannya bisnis. Dan bisnisnya Rasulullah jujur. Kembali kepada ayat Allah. Allah menitipkan 3 sifat tambahan dari sifat Nabi yang umum. Mana sifat Nabi yang umum? Siddiq, amanah, tabligh, fopona. Pakai po ya, fopona, bukan pakai tak. Ya, beda artinya. Siddiq kejujuran, kelurusan. Makna sidqun juga memiliki arti keikhlasan. Jadi Rasulullah itu sebagai kaliber seorang laki-laki yang dititipkan oleh Allah kejujuran. Sejak dari kecil sampai dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu enggak pernah bohong. Itu Rasulullah. Pernah diprotes, kalau kau berdagang dengan jujur, mana lakunya? Laku. Siasati saja perkataanmu supaya kau terhindar dari bohong. Bagaimana caranya? Kata sahabat. Gampang. Aku pernah, setiap kali aku dagang, membawa dagangan Khadijah Al-Kubra. Khadijah saat itu belum jadi istrinya. Belum. Baru Khadijah saat itu kesengsem. Jadi Khadijah yang kesengsem Rasul. Bagaimana enggak kesengsem? Seorang pemuda yang dari usia 23 tahun dikenal oleh Khadijah, itu nyaris luar biasa sempurna. Adabnya luar biasa, tidak pernah jalan lebih dulu ketika di depannya ada orang tua. Pelan jalannya. Sampai teman-temannya bilang, lu mah kelihatan lu jalan buru-buru, orang tua lewat nggak disusul. Kan itu bagian dari adab loh. Orang tua kita lagi jalan, Rasulullah nungguin orang tua menghindar dari jalan rutenya. Kalau sudah menghindar, baru dia kencengin jalannya. Kalau kita bagaimana? Jangan kita deh, anak kita engkongnya lagi jalan pakai tongkat, minggir kong gitu, belum dia lewat tuh. Ajarkan anak kita adab. Nah, ini adab Rasulullah salah satu diantaranya. Ini yang membuat kesengsemnya Khadijah. Sampai Khadijah katakan,
sama paman Rasulullah, Abu Talib. Ya Abu Talib, engkau punya keponakan, rasanya aku membutuhkan satu tenaga kerja lagi untuk mengembangkan usahaku di Syam dan Basrah. Bisakah dia engkau perintahkan untuk membantuku? Tanya aja sama orangnya. Akhirnya Abu Talib paman Rasulullah itu mengutus Nufaisah. Nufaisah itu sesungguhnya pembantu dari Khadijah, karena udah akrab sama pamannya Nabi. Kata pamannya Nabi, Nufaisah, tulungin ngapa itu tuanmu Khadijah, pengen banget minta ponakan aku menjadi menjadi apa sih istilahnya, pembantunya untuk berjualan berdagang ini. Tanyain, akhirnya ketemu, tanya. Kalau memang pamanku berkata seperti itu, mah aku terserah pamanku. Akhirnya ketemu, diserahkan tuh dagangan. Ketika diserahkan selama 3 tahun, selama 2 tahun, 23, 24, 25, 3 tahun lah. Dari 23, 24, 25 itu 3 tahun membawa barang perniagaan dari Khadijah. Ketika Rasulullah pulang, Khadijah itu ngeliatin dari balkon, rumahnya tingkat, liatin aja, ya Allah, itu pemuda liwatnya, wajahnya dari ratusan meter, wajahnya udah nampak nggak burem. Karena mungkin Khadijah matanya awas itu, lihatnya luar biasa, sosoknya, pribadinya lain daripada remaja pemuda seusianya. Kemudian semua pembantu-pembantunya kalau pulang tidak membawa hadiah buat Khadijah, tapi Rasulullah menyatakan, ya Khadijah, aku membawa hadiah, mudah-mudahan ini bisa kau terima sebagai satu bentuk rasa terima kasihku, engkau telah menjadikan aku sebagai seorang yang kau percaya. Keuntungannya 3 kali lipat dari yang lainnya. Ini yang membuat Khadijah sayang, dan yang membuat Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah. Rasulullah Muhammad saat itu belum diangkat menjadi nabi. Itu santunnya pada siapa saja. Kalau dipanggil, nengoknya nengok 180 derajat. Yang manggil di belakang nih, Muhammad, nengok, ada apa engkau memanggilku? Tuh. Ada nggak yang demikian tuh orang tuh? Ya, paling dipanggil dirut doang biasanya begitu. Ya. Atau dipanggil ketika awal-awal masa perkenalan doang begitu tuh. Zaman sekarang orang dipanggil jalan RT aja kita manggil, mau kemana teh? Ono, begini doang. Itu teori kucing, kucing kan begitu. Ibu lagi mau masak ikan, ikannya diambil kucing, kita usir tuh kucing pakai sendal, karena nggak cukup. Ini mulut juga, sendal nyampe juga gitu. Lari tuh kucing, kenceng bener lari tuh kucing, udah jauh nengok tuh kucing. Coba lihat, karena begitu tuh. Nggak nengok tuh kucing, pasti nengok. Dia ngepastiin tuh orang mau bergua nggak gitu. Adab, sekali lagi adab. Makanya selain daripada 4 sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, fatonah, Rasulullah dalam surat At-Taubah ditambahi lagi 3 sifat oleh Allah. Sifat yang pertama tambahan dari Allah, azizun alaihima anittum. Rasulullah itu hatinya bersih, luas sekali, sehingga dia tidak melihat musuh yang sebenar-benar musuh, kecuali dia berdoa untuk musuhnya mendapat hidayah. Oh, hebatnya Rasulullah. Dia tidak pernah mengunci lisannya kepada siapa saja yang membencinya, kecuali dia tebarkan salam kepada musuh-musuhnya. Masya Allah. Sungguh pun disakiti, dia berdoa, dia takut lisannya salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dalam sejarahnya, asbabun wurud, sejarah hadis itu memiliki
12 istri, 12. Ya. Kalau saya ngomong begini jangan langsung underestimate. Ya, Ibu, jangan underestimate. Tuh kan gitu. Enggak. Ya. Ini sejarah. Karena apa? Karena itu dimungkinkan untuk perkembangan dakwah. Banyak nikah setelah Khadijah Al-Kubra itu nikahnya nikah politis untuk mengislamkan kabilah-kabilah yang nyata memusuhinya. Oh, ini politis nikahnya. Kalau sekarang ada nggak laki-laki yang nikah politis? Ada kali ya, ada. Bisa jadi pengen mengembangkan usahanya karena yang dia ingin nikahi adalah anak konglomerat yang belum dapat suami usia udah 50 tahun. Akhirnya terpaksa dinikahi. Karena apa? Anak semata wayang. Masya Allah. Tinggal tanda tangan doang. Itu doa suaminya yang nikah sama istrinya 50 tahun. Ya Allah. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kalau emang dia mau mati-mati dah gitu. Rasulullah itu politis. Dan setelah Rasulullah menikahi Khadijah atas permintaan Khadijah. Hebat, Khadijah itu seorang wanita yang memperhatikan. Jadi bolehkah seorang perempuan memperhatikan laki-laki ketika dia mau menikah? Boleh. Boleh juga perhatiin bibit-bibit bobot bubutnya begitu. Boleh. Proses khitbah lah terjadi. Khitbah di awal itu justru terjadi di zaman Khadijah. Khadijah menyatakan kepada pamannya Nabi, Abu Talib, 3 tahun aku rasanya tidak mau terpisahkan perhatianmu kepada ponakanmu. Lah, emang apa begitu? Yang lain perhatiin nggak? Yang lain diperhatiin, cuman yang ini romannya spesial gitu ya. Maksudmu bagaimana? Aku sudah lama menyendiri. Aku ingin mencari pasangan yang memiliki karakter seperti yang ada pada keponakanmu. Sinyal itu ditangkap oleh paman Nabi. Baik, kalau begitu kehendakmu, aku akan bicarakan kepada keponakanku Muhammad. Dia omongin, ya Muhammad, gini, kamu emang betah bantuin Bu Khadijah? Betah, wahai paman. Betahnya kenapa? Betahnya karena aku dididik oleh Allah bagaimana cara berniaga yang syar'i, berniaga yang jujur, berniaga yang terhindar dari bohong. Hebatnya Rasulullah itu memang benar nggak pernah bohong. Pernah satu hari ketika di Syam itu, kalau sekarang pasar kaget yang lapak-lapaknya udah dimeterin sama geng-geng pengukur jalan yang minta uang 5.000 aja tuh. Saya dulu pernah jadi pedagang kaki lima 2 tahun, dagang daster sama minyak wangi, khusus minyak wangi perempuan. Tapi saya bilang makainya di rumah. Sebab kesian perempuan itu kalau pakai daster nggak pernah bener dasternya, selalu udah pada robek-robek dipakai. Ini kan pakai daster yang bagus, kasih parfum, nungguin suami pulang. Masya Allah, pahalanya gede bener tuh. Ya, Insya Allah. Saat itu saya nggak dapat lapak, seperti Rasulullah begitu. Rasulullah itu nggak dapat lapak, akhirnya dapat lapak di tempat yang sepi, yang jarang sekali kabilah saudagar lewat, kecuali yang mau ke perbatasan Syria. Tapi Rasulullah bilang, Bismillah ya Allah, engkau yang mengatur rezeki. Turun surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang bertakwa kepada Allah mah nggak pernah takut. Jangan mikirin lapak sepi begini ya bakal laku, nah membrengsek tuh orang. Akhirnya apa? Nyumpahin orang. Nggak boleh. Dia letakkan lapaknya, dikatakan, ya Allah, aku bersyukur di bumimu masih mendapat tempat dagang walaupun sepi, tapi engkau yang maha memberi rezeki. Firman Allah turun, wa may yattaqillaha ij'alahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq 2-3. Kalau kita meningkatkan takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan turunkan rezeki yang enggak pernah sanggup dari mana saja itu rezeki akan datang. Sama ibu. Dulu sebelum menikah saya selalu belajar bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Karena apa? Kalau saya nggak belajar dulu, kayaknya berantem mulu. Walaupun udah nikah sama seorang perempuan, berantem mulu gitu. Di awal-awal. Karena apa? Wah, karena GLTL. Hidup masih luar biasa susah saat itu. Nah, ini Rasulullah ketika dapat lapak seperti itu, ya sudah. Lama dari pagi sampai menjelang sore. Yang beli cuma natu sepotong permadani dibeli. Tapi dia tetap bersyukur. Tetap dia duduk tungguin dagangannya, dia elap dagangannya yang berdebu, debu-debu padang pasir tuh ya. Akhirnya nggak berapa lama menjelang sore ada kabilah Bani Sa'ad untuk memasuki gerbang ke Syria. Lewat situ pintu terdekat. Lewat ini saudagar ngeliatin, ya anak muda dagang di pojokan begini mana ada orang lewat. Dalam hati pedak saudagar. Akhirnya saudagar bilang, "Ya anak muda, kau dagang di sini, apakah sudah laku?" Rasulullah katakan, "Alhamdulillah Tuhan, kurang dari 50 potong." Kurang dari 50 potong. Yang laku baru atu kurang dari 50 enggak? Nah, itu cara Rasulullah. Apa berbohong Rasulullah? Tidak. Rasulullah menggunakan kalimat, "Alhamdulillah Tuhan, sudah laku kurang dari 50." Sekarang pertanyaannya, satu kurang dari 50 bukan? Nah itu dia, itu nggak bohong Rasulullah. Cara Rasulullah seperti itu. Rasulullah menyembunyikan sesuatu tapi tidak melanggar syariat. Mana contohnya yang lain? Ketika ada seorang Badui Arab dikejar-kejar oleh Bani Israel, ingin dimutilasi, karena yang ngejar udah bawa golok, bawa parang, bawa pedang, luar biasa itu. Masuk ke rumah Rasul, ngumpet di balik meja. Apa kata Arab Badui? "Ya Muhammad, engkau Rasul Allah, tolong ya, aku dikejar-kejar, ingin dihabisi, dibunuh oleh Bani Israel." Antara Rasulullah udah diam-diam situ dah. Rasulullah lari keluar, diam depan rumahnya. Lama 5, 10 menit, 15, 20 menit, baru dia lihat segerombolan orang datang. Tepat di depan Rasulullah, segerombolan orang ini nanya, Muhammad, lo lihat orang lewat sini nggak? Sejak aku berdiri di sini nggak ada yang lewat. Emang orang udah masuk dia berdiri. Hebat nggak Rasulullah tuh? Seperti ini kalimatnya. Jadi dia tidak berbohong, dia memposisikan dirinya, ya, tidak berbohong. Makanya Rasulullah dari kecil digelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Itu Musailamah, sahabat Nabi yang membangkang di depan Nabi, di belakang Nabi ngaku jadi Nabi, itu Musailamah. Itu pernah ngusul kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, begini aja dah. Itu ponakanmu kan engkau gedeg banget ngaku-ngaku jadi Nabi kan. Gue juga sama. Begini aja kalau begitu, tolong usulku engkau umumkan di Jazirah Makkah Madinah. Apa usulmu? Kasih aja ponakanmu gelar Al-Kazab. Al-Kazab itu si pendusta, si tukang bohong. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, kayaknya nih usul nggak mungkin deh. Lah dari kecil Rasulullah Muhammad dikasih gelar Al-Amin, orang yang jujur, yang dipercaya. Kenapa ujug-ujug dikasih gelar Al-Kazab? Nggak akan ada orang percaya. Udahlah, kau nggak usah pakai usulan, itu gelar buat kamu aja. Gitu. Akhirnya sampai mati Musailamah dikenal bergelar Al-Kazab. Jadi kalau orang jujur itu tenang, nggak punya dendam. Karena apa? Azizun alaihima anitum. Ayo sifati sifat yang itu.
Jangan memiliki sifat dendam yang kelebihan, marah yang kebablasan. Rasulullah juga di dalam rumah tangganya, kalau Aisyah lagi marah, dia tersenyum aja. Hebatnya Rasulullah tuh, senyum dia, Masya Allah. Sampai sahabat-sahabatnya di kekinian, Abu Jahal, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, sampai Utsman bin Affan, itu semua mengikuti sifat Rasulullah. Mereka juga sama, memiliki istri yang memiliki kekhawatiran yang luar biasa. Yang namanya laki-laki di zaman Rasulullah itu pulangnya enggak tiap hari pulang, 3 hari, seminggu, 2 minggu baru pulang. Kalau ibu bagaimana? Puyeng palanya, laki gua udah 2 hari nggak pulang. 2 hari udah luar biasa tuh, ya. Yang udah jelas ada ikatan dinas 2 tahun, kemana pindah gitu aja udah jadi melang tuh. Di zaman Rasul seperti itu, sama istrinya melang, kadang-kadang banyak bertanya dalam rumah tangganya. Rasulullah bagaimana? Masya Allah, dia ciptakan pintu azizun alaihi ma'anitum. Ayo kita masuk ke dalam sikap Rasulullah. Rasulullah kepada Khadijah. Sejak dia menikah dengan Khadijah, dia tidak pernah menampakkan wajah muram di depan Khadijah. Tabassamu fil wajhi. Tabassam itu maknanya wajahnya ceria, menampakkan warna hatinya. Jadi kemarin kita sampaikan, kalau hati organ tubuh kita jelek, zohirnya jelek. Kalau organ tubuh kita baik, zohirnya baik. Dan Rasulullah karena hatinya azizun alaihi ma'anitum, nampak tabassamu fil wajhi. Dari 100 meter dia naik unta, dia jalan kaki, dia tatap rumahnya, enggak dilihat kanan kirinya. Sampai depan rumahnya dia senyum luar biasa, walaupun yang dihadapi pintu. Senyum, kegundahan hati segala macam enggak ada. Dibuka sama Khadijah. Khadijah di awal-awal itu bingung ngelihat Rasulullah senyum mulu. Akhirnya iseng nanya Khadijah, ya Muhammad, suamiku, sayangku, habibi, gitu. Kalau manggil pasangan nggak boleh namanya aja. Ini menurut hadis Nabi rawahu Abu Hurairah, bersumber dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, jangan kau panggil pasangan hidupmu namanya saja, nggak boleh, makruh. Kecuali kau panggil dengan kata depannya sayang, kalau enggak belakangnya sayang gitu. Umpama namanya Junaidi, umpama gitu ya. Yayang Junaidi gitu ya. Atau Junaidi Yayang gitu dah, ya. Umpama istri bernama Sunarti gitu. Yayang Sunarti atau Yayang Narti atau Narti Yayang. Begitu kan. Kalau zaman sekarang, beb, panggil aja nggak apa-apa, beb. Ayang beb, emang bagus malahan tuh, double. Ya, kalau rumahnya jarang tuh, malu. Dah udah punya anak 3 pakai ayang beb, ayang beb. Ini Rasulullah enggak kok. Rasulullah itu justru ketika anaknya lahir yang ke-7, Ibrahim yang mati muda, yang mati balita, itu mengganti panggilan dengan Khadijah Al-Kubra. Apa Al-Kubra? Wahai istriku Khadijah yang agung. Masya Allah, diagungkan istrinya. Karena apa? Karena mampu melahirkan buah titipan kasih sayangnya dengan izin Allah. Gak pernah ada keluhan. Setiap Khadijah mau lahir, Rasulullah berada pada tanah dakwah. Jadi nyaris kelahiran anak Rasulullah dari perut Khadijah tanpa kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Masya Allah. Tapi apa kata Khadijah ketika gendong anaknya itu? Wahai anakku,
sungguh pun ayahmu tidak ada di sini, tapi ayahmu ada di hatiku. Masya Allah, nggak ada omelan, nggak ada omelan. Sama seperti Siti Hajar. Siti Hajar tuh, itu ketika diajak jalan oleh Nabiullah Ibrahim, kemudian dilepas, ditinggalkan di tengah gurun, di balik bukit, tanpa ada sebatang pohon pun, dalam keadaan hamil tua. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan istri dalam keadaan hamil tua. Tapi banyak laki-laki sekarang meninggalkan istri tua. Banyak tuh, karena apa? Karena terbius ya. Jangan rugi gitu, rugi. Rasulullah saja tidak demikian. Itu ketika cabang bayi lahir dari perut Siti Hajar, lahirlah itu Ismail kecil. Tidak ada air, susu Siti Hajar tidak mengeluarkan air. Karena apa? Memang minum jarang, air nggak ada, persediaan udah dikit, minim. Akhirnya Siti Hajar berniat untuk mencari air agar kehidupan terus bisa dia nikmati sama anaknya yang baru lahir. Lari dia Safa Marwah, 7 kali yang sekarang udah dilakuin tuh sama para jemaah di seluruh dunia Islam tuh. Tapi apa yang didapati? Justru bukan di ujung tempat tujuan dia mencari. Kembali lagi, lari lagi, kembali lagi. Ketika dia dapati, justru air itu ada di dekat hentakan kaki anaknya Ismail. Apa maknanya? Maknanya, ketika seorang ibu menyalurkan kasih sayang yang ikhlas ilallah kepada anaknya, maka rezeki tidak akan diputuskan. Nggak boleh ngeluh. Mengurus anak nggak boleh ngeluh. Ini yang diajarkan oleh para nabi. Ditimang-timang, sama seperti Khadijah menimang anak-anaknya. Siti Hajar pun demikian. Kan ditinggalkan Nabi Ibrahim lama loh, sampai Ismail usia 12 tahun. Remaja tuh, 12 tahun. Tapi ketika masa 0 usia sampai 12 tahun, nggak pernah itu Siti Hajar itu mengeluarkan kalimat yang mengupat siapa Ibrahim. Sungguh pun punya perasaan juga dalam hati mah, ya laki gue kemana ya, anak udah mau gede begini kagak pulang-pulang, kali itu perasaan manusia biasa. Tapi ketika dia nimang anaknya, apa kata Siti Hajar? Nah, wajahmu seperti ayahmu. Ayahmu itu akhlaknya luar biasa, nak. Dia tidak pernah tidak tersenyum pada siapa saja, dan dia selalu mengucapkan salam sebagai manusia yang ingin menyebarkan keselamatan. Dan ayahmu itu ringan tangan, nah. Dia tidak pernah marah dalam kondisi apapun. Ibumu ingin agar engkau seperti ayahmu. Emang ngelihat ayahnya hadir, ayah enggak. Sampai 12 tahun dia menjaga pintu telaga Zamzam. 100 meter ada seorang tua yang memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ismail langsung berdiri dan berkata, "Hei, engkau pasti ayahku." Kenapa dia kenal? Karena timangan ibunya ini memperkenalkan sifat-sifat dari ayahnya yang tidak pernah dia lihat sejak dia lahir sampai usia 12 tahun. Lalu kenapa ketika dia bertemu dengan seorang tua langsung dikatakan, "Hei, engkau pasti ayahku." Dipeluk erat-erat. "Selamat datang ayah, aku ini anakmu." Nah, Ibrahim bingung, nak siapa? Ibumu siapa? Siti Hajar. Baru Ibrahim meneteskan air mata. Ketika Nabi Ibrahim meneteskan air mata, dipeluk Nabi Ismail, apa kata Nabi Ibrahim? Kelak lahir dari, ya Allah,
aku minta kepadamu agar kelak lahir dari keturunan-keturunanku, dari keturunan yang aku peluk ini, manusia-manusia pilihan yang memiliki karakteristik dan kesabaran seperti yang aku bangun di keluargaku. Nabi Muhammad turunan siapa? Turunan Nabi Ismail. Makanya Nabi Rasulullah, kalau Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi, lah itulah yang menjadi sebab. Karena Nabi Ibrahim doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Mana contohnya? Ketika dia memberesi Ka'bah Baitullah, masih sepi, nggak ada seorang pun lewat di situ, kecuali doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, aku letakkan dengan perintahmu ini Ka'bah Baitullah yang selurus dengan Baitul Ma'mur di surgamu itu. Aku minta ya Allah agar kelak di kemudian hari tanah ini ramai dari penjuru dunia. Kamu sekarang ramai nggak? Ramai ya Allah. Hebat itu. Maka sifat-sifat Nabi Ibrahim tertular kepada Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu ibu. Rasulullah itu belajar pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika Siti Hajar hamil 4 bulan lebih, dia letakkan tangannya di perutnya, dia bacakan kalimatut thayyibah di zamannya. Nah kalau sekarang mungkin Fatihah kali ya, atau kalau sekarang mungkin selawat kali gitu. Nah, inilah yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, anakku Fatimah sedang mengandung buah kesucian dengan izin Allah, yang kelak nanti menjadi cabang bayi, yang kelak nanti lahir menjadi anak keturunanku. Sentuhlah tanganmu kepada perut istrimu dan ucapkanlah kalimat thayyibah. Ali kalau mau kemana-mana, perut Fatimah dipegang. La ilaha illallah. Nah, itu kalimatut thayyibah. Atau bapak ibu hafal ayat kursi, Allahu la ilaha illa itu. Atau selawat, Allahumma sholli. Karena apa? Aura tangan ibu dan ayah itu mampu menembus 7 lapis langit perut seorang perempuan. Perut ibu 7 lapis langit. 7 lapis loh berarti. Gambarannya 7 lapis langit. Langit itu kan sab'as samawat. Nanti tanya sama dokter kandungan kalau kebetulan istri disesar. Ya. Kalau istri lahir normal mah enggak 7 lapis, enggak 7 lapis dia. Nyeplos itu namanya. Tapi kalau disesar itu saya memperhatikan dokter membelek perut perempuan itu enggak sayat langsung ambil, enggak. Pelan, nah gitu. Itu 7 lapis. Setelah saya tanya dokter, ini anak saya yang 3 ini lahir sesar, kok dibukanya lama? Kenapa dokter? Apa alasannya? Ustadz pernah membaca bahwa sab'a samawat 7 lapis langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di atas langit ke-7 baru Allah letakkan surga dan neraka, di mana tempat kemuliaan, di mana tempat tertunainya segala amal soleh. Demikian Allah gambarkan kepada cabang bayi, dan kita pernah jadi bayi dan di dalam rahim ibu kita. Di dalam rahim ibu kita itu kita berada di bawah 7 lapis perut ibu kita. Hikmahnya 7 lapis bumi ini, 7 lapis langit ini. Setelah keluar, Masya Allah, dia baru melihat betapa luasnya dunia ini. Nanti kita setelah dimatikan, dihidupkan, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, di verbal segala amal-amal kita, baru Allah bukakan alam kekal yang namanya alam malaikat, baru alam malakut, baru kita lihat subhanallah, sungguh kekuasaan Allah benar. Sama seperti bayi keluar dari perut ibunya. Sesungguhnya Allah sudah gambarkan dunia ini tentang kehidupan alam akhirat. Sesungguhnya ya. Makanya hanya orang-orang yang berhati bersih yang bisa melihat kekuasaan Allah.
Nah ini sifat nih. Ketika dibacakan itu, apa kata Rasulullah? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, apa karena Fatimah anakmu sehingga aku harus begitu? Bukan. Itu karena syariat mengajarkan seperti itu. Dan syariat menggambarkan 4 bulan 10 hari di dalam perut seorang wanita itu ruh ditiupkan. Ketika ruh ditiupkan, semua panca indera belum sempurna kecuali pendengarannya. Ilmu kedokteran sekarang sudah bisa membuktikan. Makanya di Eropa berlomba-lomba untuk menghabisi sunnah Nabi. Dengan cara apa? Kalau lagi hamil dengerin lagu Beethoven, Mozart, klasik. Ntar anak pinter deh. Duluan Islam atuh. Islam suruh ngaji. Makanya di Jawa, Masya Allah, kalau udah 4 bulan 10 hari disuruh bacain surat Yusuf. Masya Allah. Anaknya kayak Yusuf? Enggak, akhlaknya. Anaknya kayak Yusuf, emaknya Surabaya, bapaknya Solo. Yang hidungnya nggak mancung-mancung banget, anak harus mancung, bingung bapaknya, anak siapa? Minta maaf nih ya, akhlak. Itu pembinaan akhlak loh dari kecil, sifat Rasulullah. Warai. Rasulullah pulang, Khadijah dengan senyum. Khadijah bertanya, kenapa mesti bersenyum? Rasulullah katakan, ketahuilah wahai Khadijah, sayang, Habibah waktu itu panggil. Awal-awal Khadijah, ya Habibah. Habibah itu kekasihku yang membuat tenang jiwaku ketika berhadapan denganmu. Masya Allah, ada nggak begitu tuh? Kita Pak, secapek-capek kita pulang, lihat istri dengan senyumnya, hilang itu Pak, capeknya. Apalagi langsung digodain kita, Masya Allah. Iya. Ini ketika ditanya, Khadijah bertanya dengan keheranan, Rasulullah cuma bilang, ya Khadijah, digenggam tangan Khadijah. Dan Rasulullah sejak menikah, kalau dia berangkat dan pulang dari urusan dakwah atau pekerjaan, tidak pernah lupa untuk menggenggam tangan istrinya. Mau berangkat kerja, mau berangkat dakwah, Khadijah tangannya digenggam. Ya Rasulullah, ya Khadijah Habibah, doakan aku karena doamu terijabah oleh Allah untuk keselamatan perjalanan dakwahku. Assalamualaikum, dicium keningnya, berangkat Rasulullah. Khadijah enggak pernah luput untuk menyongsongnya sampai di dekat pintu. Dan Khadijah tidak pernah masuk sebelum Rasulullah hilang dari pandangannya. Rasulullah tahu dengan bisik, dengan pemberitahuan dari Jibril alaihissalam. Lalu sepulangnya Rasulullah katakan, ya Khadijah Habibah, apa yang kau lakukan membuatku senang, dan engkau memang adalah wanita pilihan yang berkarakter salihah. Aku bersyukur kepada Allah. Dipegang lagi tangannya, Masya Allah. Jadi besok kita begitu, udah mulai kita berangkat kerja, kita pegang tangan bini kita dah. Ya Pak, Insya Allah. Saya awal-awal pegang tangan istri, dia bingung, Pak, ini ngapa sih begitu? Ini sunnah, gitu aja deh. Ini sunnah Rasulullah. Saya dakwah kemana aja, ke Padang, ke Palembang, nanti Oktober tanggal 8 sampai tanggal 14 itu mesti ke Papua. Dari awal-awal udah kasih tahu. Istri bilang, Bi, kalau nggak ke Papua emang kenapa sih? Kalau yang jauh, yang deket-deketan aja, dia khawatir. Nggak usah khawatir sayang. Kita genggam tangannya. Kekhawatiran itu membunuh jaringan dakwah, membunuh semangat ibadah. Bismillah, kita milik Allah, Allah akan kembalikan. Selesai itu. Ya. Dia tersenyum, senyum khawatir, kita tenangkan tuh. Jadi kalau ada sanggahan dari pasangan hidupnya, Rasulullah itu tidak cenderung marah, tidak. Khadijah pernah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, jangan pakai ke sono daerahnya lagi rawan, ntar ada apa-apa gitu. Biasa, sama aja Khadijah zaman Nabi sama Khadijah Cinere sama aja. Kekhawatirannya itu ada. Tapi Rasulullah tidak marah, ditatap istrinya, dipegang tangannya, istriku, kita ini milik Allah.
Aku menjadi manusia pilihan Allah, dan engkau ditakdirkan menjadi bagian kehidupan manusia pilihan Allah. Aku berdoa kepada Allah agar engkau diberikan kesabaran, dan doakan aku. Rasulullah tidak pernah di depan istrinya berdoa, aku sudah berdoa, tidak. Rasulullah tidak mengaku aku berdoa pada diriku, tidak. Dia mendoakan istrinya, aku doakan engkau agar Allah berikan kesabaran kepadamu, dan doakan aku pula, karena doa seorang istri bagi suaminya mampu menggetarkan aras Allah. Masya Allah. Jadi nggak pernah ada tuh marah-marah. Baru disanggah, papa mau kemana sih kok ke sana? Udah tinggal di rumah aja pakai banyak nanya. Kesabaran. Di rumah udah nggak ngapa-ngapain, udah tinggal segala macem. Papa ke sono tuh buat kerja, buat hasil, duit juga ada kan. Jangan banyak nanya lah. Oh kemana-mana papa nggak melarang kok gitu. Akhirnya apa? Cuman gara-gara pengen berangkat, berantem dulu, berangkatnya mau belum. Sering terjadi seperti itu karena apa? Karena lupa. Rasulullah tidak demikian. Dan Rasulullah tidak sekali dalam setiap hari minta, sering kali, kerap kali dia minta maaf kepada istrinya. Insyaallah. Mana contohnya? Kalau Rasulullah mau tidur, tidak pernah memejamkan matanya kecuali dia tatap istri dan dia pegang tangannya. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah Umairah, sejak aku bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kalau ada sikapku, perkataanku, perbuatanku yang membuat hatimu terluka, maafkan aku. Masya Allah. Sampai kayak gitu. Bu, kalau ada suami kayak gitu kira-kira marah lo nggak? Wah, agak akan langsung subhanallah. Sekencang-kencang ini nyebut begitu tuh. Ya. Aisyah mendengar perkataan yang lembut, yang ngomongnya nggak begini, Khadijah, aku pernah begini ya, enggak, lembut, ya, ya Aisyah Umairah, ya Khadijah Al-Kubra. Cuman berdua-dua doang, pakai toa ngomongnya, enggak. Itu Khadijah, Aisyah kalau mendengar kalimat kelembutan Rasulullah menetes air matanya, cepeceles, apa nih? Apa nih? Speechless sih. Saya tulisannya speechless sih. Diem, mau ngomong nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong kecuali air matanya menetes. Rasulullah memeluknya erat-erat, mengulang kalimatnya, maafkan aku. Tidur tanpa berpaling, saling menatap. Masya Allah. Nah apa? Ngorok nomor 18. Ngorok kan terjadi ketika udah hilang ingatan gitu ya. Terjadi. Itu juga harus diterima. Karena apa? Karena Rasulullah katakan, cintai kekurangan pasangan hidupmu, karena lebihnya nggak ada. Ada lebihnya, agak berat badannya lebih gitu. Ini mohon maaf loh, udah nggak ada lebihnya. Dulu masih pacaran, dulu nggak ketahuan kurangnya karena disembunyikan. Masya Allah, sabarnya laki-laki dulu nungguin dandan sampai 2-3 jam, sampai itu ahli hisab setengah bungkus habis. Datang tuh, lama ya bang? Enggaknya bener-bener banget. Coba sekarang baru nyalain mobil, bini lama banget, udah klakson mulu, tantin. Masuk, lama banget sih, lama banget, dandan doang, mau ngapain sih dandan lama-lama, ntar buru macet. Kondangan tuh di gedung, ya. Habis kondangan salaman, mulutnya keluar sakinah, mawadah, warohmah, buruan, masih buruan juga. Padahal sakinah itu maknanya mantep loh Pak, Bu. Sakinah, akar katanya sakan artinya betah dan tenang.
Ini doa dari Allah dan dijabarkan oleh Rasul. Jadi kalau kita menggunakan kata biar sakinah, aplikasinya ke kita dulu. Ibda binafsik, be yourself. Kita sudah sakinah apa belum? Mengandung akar kata sakan. Sakan artinya betah dan tenang. Jadi dua hati yang berbeda Allah satukan dalam akdun nikah. Allah meminta, tenanglah engkau, betahlah engkau bersama pasanganmu, hanya ajal yang memisahkanmu. Itu kata Allah. Tenang aja, awal-awal doang tenang. Nuntun istri aja ketika masih pacaran sama baru-baru nikah, nuntun istri itu baru-baru. Padahal ada hadis Nabi rawahu Muslim, Rasulullah katakan, barang siapa ada seorang suami yang berani menuntun tangan istrinya di jalan, maka nanti di yaumil akhir akan dimudahkan di siratal mustaqim. Nuntun doang. Tapi kita tanya nih, refleksi ya. Saya juga baru 4 tahun sekarang ini hobi nuntun. Ya baru sadar ada hadis begitu. Ya biarin dah, ada tuntun lah. Tuntun. Walau bukan artinya tetangga, kan tetangga yang usil. Ya elah, begitu ngomong. Bodoh amat gitu. Kita mau usil deh. Oh, tetangga mau ada aja. Ya Rasulullah sama begitu. Rasulullah ibu setiap kali pulang asar dia ada waktu, dia tuntun Aisyah belanja di pasar Seng. Itu pasar Seng dari zaman Rasul sampai sekarang nggak ada. Sekarang udah nggak ada aja tuh. Udah karena digerus bangunan. Dulu namanya pasar Seng apa bukan? Itu diajak belanja sama Rasul, dituntun. Ini Bani Israel sebel banget karena yang Bani Israel hatinya jelek. Dari jauh dia lihat aki-aki gitu. Sampai 50 meter Rasulullah tetap dengan senyumnya mesra banget. Nah, Rasulullah itu umur berapa? Khadijah ya Aisyah umur berapa? Pantasnya dinuntun anaknya, pantasnya. Tapi mesranya tuntunannya ini Bani Israel bilang, "Asamu alaika ya Muhammad." Kalimatnya asamu. Sam'un itu maknanya modar lu Muhammad, begitu. Jadi salamnya bukan assalamualaikum, bukan asamu ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Ini Aisyah mendengar ucapan salamnya Bani Israel seperti itu, langsung marah. Waalaikumsalam wa laknatullah wa azabu finnari jahannam khalidina fiha abada. Masyaallah. Itu upatan engkau yang dilaknat, engkau yang celaka, engkau yang masuk neraka kekal selama-lamanya di akhirat, begitu ada. Rasulullah bilang, ya Aisyah Umairah, jangan kau katakan melebihi apa yang dia katakan. Abang dihina bang, sakit nih bang. Istri suaminya dihina, wow, dibela habis-habisan tuh. Tapi Rasulullah malah mendekap Aisyah, ya Aisyah Umairah, jangan. Kita takut dosa di hadapan Allah. Tapi dia menghina abang. Kalau dia ngomong begitu cukup balikin wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Hebat Rasulullah. Enggak usah panjang-panjang. Wa lanatullah wa azabu finari jahannam khalidina fiha. Urat pada putus. Panjang. Aduh, Rasulullah hebat tuh. Manajemennya selesai. Ya. Jadi dia menyelesaikan masalah, nggak usah urusan. Emang perempuan begitu Pak? Masya Allah. Kita ngomong baru sekali, dia 18. Kita minum nih, bismillahirrahmanirrahim. Mah kurang manis, udah tinggal minum doang, pakai banyak nanya lagi dah. Nggak tahu urusan bini udah banyak banget loh. Tinggal tambahin gula sendiri sana, gitu. Ya Allah, padahal iya Pak. Nanti aku tambahin, langsung ambil, tinggalin tuh kerjaan, kan gampang ya, ambil, isiin, mohon maaf ya papa. Masya Allah, hebat nggak? Hebat itu. Udah nganterin diminum manis enggak manis 100 rakaat pahala sholat sunat, itu pahala loh. 1 gelas air minum istri bawakan kepada suami minum, kata Rasulullah, pahalanya 100 rakaat sholat sunat. Hebat, 1 gelas. Segalon. Segalon mau taruh di dispenser.
Masa ada bini nyerain, bang minum, wah macul, kagak apa kagak suruh minum segalon. Jangan begitu, botol Sprite seliter aja nggak pantas. Bang tuh gelasnya, gitu. Jangan, bukain tuh. Ini masya Allah, tuh. 1 gelas air minum. Ya. Jadi emang dari dulu, begitu dari dulu wajar. Makanya Rasulullah katakan, barang siapa ada seorang suami yang sabar kepada istrinya, nanti di akhirat kata Allah akan aku ajak, kata Rasulullah, aku ajak jalan-jalan ke 7 surganya Allah. Sabar. Ini Umar pernah bilang, ya Rasul, bisik-bisik gitu, karena nggak enak dia. Ya Rasulullah, sabarnya bagaimana ini? Terus Rasulullah sabar. Yang namanya wanita dilebihkan ketidaksabarannya oleh Allah. Mana contohnya? Lah itu baru ngomong 1 dia 18. Kita baru ngomong dia udah banyak terus. Nggak apa-apa, sabar. Sama sahabat Nabi pernah tuh, Atik bin Yasar, sahabat Nabi, usianya 25. Dia punya niat nikah 25, sama seperti sahabatnya Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, aku pengen nikah, mau nikah. Ada perempuannya? Ada ya Rasulullah. Orang mana? Wanita Bani Adi. Kau cinta padanya? Ya aku cinta. Dia bagaimana? Ya dia juga kayaknya begitu. Kita udah BBM-an kok. Udah WA-an, udah kirim-kirim foto lagi gitu ya. Udah khitbah, udah ta'aruf gitu ya. Ya udah kalau begitu, besok hari Jumat pagi panggil keluarganya, kumpul di rumah Arkam bin Abi Arkam, aku akan bacakan akdu nikah. Dinikahi oleh Rasulullah, dibacakan, disahkan oleh Rasulullah. Habis dibacakan ijab kabul sama Rasul kasih tausiah singkat. Kata Rasulullah, ya Atik bin Yasar, sahabatku, mudah-mudahan engkau dalam lindungan dan rahmat Allah. Ketahuilah wahai Atik, seorang laki-laki yang sabar menjadi seorang suami kepada seorang perempuan yang menjadi istrinya, ketika kesabarannya itu bisa dilakukan dalam mahligai kehidupan rumah tangganya, maka nanti di akhirat aku ajak jalan-jalan ke 7 surganya Allah. Itu kata Rasulullah. Hadisnya Bukhari. Apa kata Atik? Gampang ya Rasul, kan ada kamu, aku bisa lihat, aku bisa belajar sama kamu. Kata Rasulullah, jangan banyak nanya, jalanin. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, oh masih betah kemana-mana berdua. Itu lain. Lagunya Mus Mujiono dulu tuh, gitu. Dapat kurang dari 1 tahun, masya Allah. Istrinya Atik nggak betah tinggal mati karena apa? Ketika Atik pulang dari dakwah jam 1 malam ukuran Arab, itu istrinya menjawab salam nggak lengkap. Assalamualaikum, lam, gitu doang. Lam kan, lam itu maknanya bodoh gitu. Ya makanya kalau kita Assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan lam, itu lam bodoh loh artinya. Assalamualaikum, lam. Salam sejahtera untuk bodoh, begitu mas. Orang didoain kok bodoh. Masuk, itu langsung, bang, dengerin. Ditunjuk muka Atik, ditunjuk, dengerin bang. Kalau gue tahu kawin sama lu begini belangsak, gue ogah. Atik langsung kaget, astagfirullahaladzim. Ini mungkin sinyal dari Rasulullah, makanya seorang suami disuruh sabar untuk menghindar dari marah istrinya. Atik menghindar dari marah istrinya, tidak mau dekat dengan istrinya. Tapi emang rumahnya segitu, Atik kemananya diikutin sama bininya. Bini kalau lagi ngomel kan kemananya kita jalan diikutin. Mohon maaf loh, telepon kita nggak berhenti itu, nang nung. Laki yang sabar, astagfirullahaladzim, angkat nggak ya? Diangkat, diomelin nih, mana? Begitu maksudnya. Lagi mau jalan, oh bukan ini, udah biarin, terima, bismillah, sabar. Ini Atik begitu tuh, sampai jam 3 ibu, masya Allah, BBCT, bebacot, nggak habis-habis. Selesai nggak kedengeran, Atik lari ke depan rumahnya. Di depan rumahnya bengong tuh Atik. Ditunggu 5-10 menit nggak kedengeran lagi. Kata Atik, ya Allah, ya
Alhamdulillah dia capek kali ngomel mulu ya Allah. Aku tidak mau masuk ke dalam, aku di sini saja. Ketiduran, pengen tidur, baru tumben senderan, merem-merem, baru pulas sebentar, di pinggirannya langsung tidur dah. Astagfirullahaladzim, dia hidup lagi. Emang dasar kalau kita tidur, oksigen tidak sempurna masuk ke ranah otak kita, itu bikin marah loh, emosi loh. Di saat itu Atik bangkit amarahnya, langsung tunjuk istrinya, diam kamu, kalau kau tidak bisa diam, aku kasih tahu Umar. Di zaman itu, siapapun yang mendengar nama Umar gak akan berani berkata dan ucap kecuali rasa takut. Karena apa? Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang sebelum masuk Islam dan di awal-awal masuk Islam, namanya itu menakutkan. Nah ini Atik nyebut nama Umar dengan harapan istrinya takut. Diam kamu, nanti aku kasih tahu Umar. Apa dia bilang diam? Enggak, sono bang. Masya Allah, sono. Di pagi buta jam 3 Atik lari ke rumah Umar bin Khattab, mau ngadu istrinya ngomel mulu, gak berhenti-berhenti. Dia mau ketok pintu rumah Umar bin Khattab, gak jadi. Karena apa? Karena Umar juga lagi diomelin sama bininya. Balik ini Atik, sampai rumah ditanya, jadi bang? Enggak. Mengapa? Sama aja. Tapi besok pagi aku lapor Rasulullah. Atik pagi-pagi datang ke rumah Rasul. Rasulullah melihat, apa kata Rasulullah? Assalamualaikum saudaraku Atik bin Yasar, rahmatillah. Kesini engkau, jangan kau utarakan maksud kedatanganmu, aku sudah tahu. Namanya Rasulullah. Apa kata Atik bin Yasar? Ini yang membuat aku lega, aku tenang bersamamu ya Rasul. Nasihati aku. Aku tidak ingin menasihatimu, kecuali aku ingin mengulang nasihatku. Bukankah aku katakan kepadamu, engkau kalau sabar kepada istri, bisa aku ajak jalan-jalan ke 7 surganya Allah. Istighfar Atik, astagfirullahaladzim ya Allah, ini yang aku lupa. Mudah-mudahan aku selalu dekat denganmu ya Rasul, sehingga aku banyak ingatan, apa yang kau ucapkan itu aku bisa aplikasikan dalam hidup. Sekarang pulanglah. Terima kasih Rasul. Mau pulang nih, 7 langkah Atik langsung dia berhenti, dia balik lagi. Ya Rasul, minta maaf. Ngapa balik lagi? Ntar kalau saya pulang masih ngomel bagaimana? Kata Rasulullah, tersenyumlah, tabassamu fil wajhi, tawarkan dengan wajah senyum sebagai tanda engkau tidak memiliki beban menghadapi kehidupan karena kau ikhlas. Di zaman Rasul, kalau istri lagi ngomel, suami pulang dengan tersenyum, diem tuh istri. Di zaman Rasul, paham? Kalau zaman sekarang cobain aja pak, kalau ngomel kita pergi, kita pulang masih ngomel juga, kita senyum, diomelin tawa aja gitu, sambil bakyak paling deh. Nah mulai sekarang jangan, kalau udah tersenyum tandanya dia mencoba mematchkan, tandanya hatinya dia coba clearkan. Itulah cara Rasul. Makanya Rasulullah katakan, senyummu kepada saudaramu ibadah. Tapi senyum kita sebagai suami, senyum ibu sebagai istri kepada suami atau kepada istri kita, itu sudah dikatakan wajib. Untuk apa? Untuk membunuh hal hati yang keruh. Insyaallah. Dan Rasul mau ngantuk-ngantuk saja Rasulullah nih, dia nggak langsung tidur kecuali dia minta izin sama istrinya. Ya Aisyah Umairah, aku minta maaf, bolehkah aku tidur duluan karena aku lelah sekali. Mau tidur duluan inilah. Jadi manajemen tidur di rumah saja Rasulullah pakai lapor juga bilang. Kalau sekarang gara-gara tidur jadi berantem nggak? Ya itu karena apa? Karena sudah diajarkan dari syariat Islam, mau tidur saja Rasulullah sebegitu banyak tugasnya. Kepala negara, pimpinan agama, panutan umat, tiap hari tidak pernah berhenti dakwah dalam kondisi apapun. Ketika pulang dalam kelelahannya dia katakan, ya Aisyah Umairah, aku minta maaf rasanya aku kelelahan, aku minta izin tidur duluan nih. Nah, hebat nggak? Hebat nggak?
Ini aja kalau kita. Rasulullah itu kalau pulang lelah tidak ditampakkan. Lama tidak ditampakkan. Setelah Aisyah datang baru dikatakan, ya Aisyah, badanku rasanya agak nggak enak badan nih. Itu Aisyah mendengar itu, gak apa-apa abang, nanti aku bikinin ini, atau kau ini, Masya Allah sibuk tak itu. Ada nggak di kita? Kadang-kadang kita mungkin karena tidak biasa gitu ya. Ada suami pulang, mama kayaknya badan nggak enak badan. Kalau di rumah aja sakit dah, di rumah sakit, di jalan enggak. Gitu. Sama sebaliknya juga begitu. Jangan utarakan hal-hal yang semacam itu. Karena membina rumah tangga itu berani dan ikhlas menerima kekurangan-kekurangan. Ada lebih. Ya termasuk ngorok tuh. Dulu waktu pacaran emang ngorok enggak kedengeran. Ya, tidur biar tidur merem-meremin, dijaga itu ngoroknya. Tapi giliran udah jadi pasangan hidup, luar biasa, main orkes. Udah si istri rasanya terganggu. Ya Allah, terima kasih kau hadirkan musik tanpa listrik. Jangan malah itu kan dorong malah. Nggak ada. Ya Allah, kalau mau belajar sama Rasulullah, sikap keromantisannya di dalam rumah tangga, Masya Allah, nggak terbayang sosok yang sungguh luar biasa itu. Selain dari memiliki sifat azizun alaihi ma'anitum, dia punya sifat harisun alaikum. Haris, lembut, kelembutan. Bangunin Khadijah dengan bangunin Aisyah berbeda. Karena Khadijah itu perawakannya tinggi, badannya di dalam sirah nabawiyah agak, ya apa ya, kalau kita bilang pakai bahasa kita sekol gitu ya. Ngerti sekol ya? Kalau gambarannya bagaimana kita nggak boleh gambarin sih, pokoknya sekol dah, ya gitu ya. Tuh, itu Rasulullah. Kalau Khadijah menunggu Rasulullah sedang pulang berniaga, tidak tidur di kamarnya. Dia tidur mungkin kalau kata kita di ruang tamu sambil nunggu ketukan dari suami yang pulangnya mungkin terlambat karena macet atau apa gitu ya. Dia Khadijah selalu begitu. Dan kerap kali Khadijah ketiduran sambil nunggu Rasulullah. Ketika Khadijah ketiduran, Rasulullah melihat. Rasulullah masuk rumahnya lalu dengan salam, tanpa, kalau nggak ada jawaban salam, dia bacakan ibadikas sholihin, bahwa di dalam rumah itu adalah hamba-hamba yang saleh. Dia lihat Khadijah tidur, dia duduk di sampingnya, dia usap keningnya, dia bisikkan telinganya. Apa kata Rasulullah? Khadijah al-Kubra, bangun yuk, aku udah pulang, minta maaf aku terlambat. Bangun, yuk bangun tuh, dipapah, dituntun ke tempat pembaringannya Rasulullah. Sampai dia tidur kembali, Rasulullah membereskan segala sesuatunya, berwudu, sholat 2 rakaat, langsung dia temani Khadijah tidur. Terus Rasulullah. Tapi kalau Aisyah itu badannya kecil, ringan. Rasulullah kerap kali kalau pulang ketika Aisyah menunggu pada kondisi yang sama, itu nggak dibangunin seperti Khadijah, diangkat pelan-pelan, dipindahkan ke tempat tidurnya. Tuh Rasulullah. Ya, situasional sifatnya. Kenapa dia nggak angkat Khadijah? Berat. Mau Khadijah gede, jangan diangkat, diseret aja susah. Ya. Dan Umar juga pernah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah menggendong istri yang sedang tidur itu sunnahmu? Rasulullah katakan, benar, barang siapa yang mengikut sunnahku termasuk golonganku. Umar langsung merah mukanya.
Sunnah yang itu aku nggak sanggup ya Rasul. Emang kenapa? Bini gua gede. Bini gede susah. Kan bininya Umar bin Khattab itu terkenal gagah itu. Sama seperti Umar. Udah susah. Tapi caranya Rasulullah sudah tunjukin. Kalau sekiranya agak berat begini, jangan dipaksain daripada patah ini. Ya. Duduk di sampingnya belai, bisikin, bangunin pelan-pelan tuh. Jangan pakai kaki banguninnya. Udah pulang nih, duduk di sini bangun. Enteng bener kayaknya. Jangan tuh. Kita kadang-kadang begitu tuh. Nggak sadar, kadang-kadang pantatnya kita tepuk. Bangun, siap. Kapan mesranya? Sifat Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Jadi yuk, manajemen kehidupan kita, jangan pernah kita berharap menjadi apapun di luar daripada kita perbaiki rumah tangga kita. Raudhoh Pak, tempat kita umroh dan haji di Masjid Nabawi cuma sekecil ini, betul? Tapi di sana rumah Rasulullah, dalam kehidupan yang begitu sederhana, lisannya terucap baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Emang gak pernah habis nih, gak pernah habis. Setelah azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, kemudian item ketiga itu Raufur Rahim. Raufur Rahim itu maknanya dia selalu menerjemahkan kasih sayang sebagaimana Allah telah memberikan kasih sayang kepada semua ciptaannya, bukan cuma manusia loh ya. Menciptakan kasih sayang dalam rumah tangga. Allah la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, zuhur telah masuk. Jadi kita simpulkan untuk sementara, mulailah kita niatkan, tidak ada kata terlambat untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Syaratnya ikuti sebagaimana Rasulullah lakukan dalam rumah tangganya. Minimal kita memiliki 3 sifat yang Allah jabarkan di dalam surat At-Taubah ayat 9, surat 9 ayat 128 kayaknya, kalau nggak salah itu. Satu ayat sebelum ayat terakhir. Nah, tadi itu azizun alaihi ma'anitum. Luaskan hati kita untuk bisa menerima apa adanya di rumah tangga ini. Kemudian munculkan kelembutan hati.
Lalu yang ketiga, minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang raufur rahim, yang mampu menjabarkan kasih sayang Allah. Karena Allah itu cinta dan kasih sayang kepada semua makhluknya. Insya Allah dengan hal yang seperti ini, pelan-pelan. Tapi kuncinya, cintai kekurangan pasangan hidup kita. Itu kunci loh. Saya dengan istri, jujur, Abi sudah banyak kekurangan. Dulu begini, sekarang perhatiannya kurang segala macam. Itu jadi kekurangan loh. Tapi memang itulah sikap hidup. Istri kita Pak sudah punya kekurangan, ya. Kadang-kadang sudah tidak match mungkin bicara, kadang-kadang lebih cepat emosi. Karena apa? Karena memang sudah urusannya banyak. Ya sudah, bismillah. Itu hanya bumbu-bumbu dalam kehidupan. Insya Allah. Karena membangun rumah tangga sekali Rasulullah, tidak ada yang sanggup kecuali kita berusaha. Kita minta kepada Allah yang di dalam rumah tangganya terjadi huru-hara, mudah-mudahan huru-hara ini tidak menjadi luas, melainkan Allah hapuskan dan Allah kembalikan agar mereka satu sama lainnya menyadari bahwa memang diciptakannya kita berpasang-pasangan tujuannya untuk beribadah dan berdakwah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala silaturahim, sambangi, jangan pertajam, jangan perkeruh. Kejadian-kejadian yang terjadi terima sebagai amanat Allah untuk mempertebal iman kita, insya Allah. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita lanjutkan nanti sholat zuhur? Monggo, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunda? Saya minta maaf terlambat ya. Tadi ada orang mau nitip santri, karena saya punya pondok tahfiz Darul Multazam di Bogor, khusus untuk mengurusi anak-anak yatim dan duafa yang tidak memiliki biaya. Kami insya Allah istiqomah menyekolahkan mereka sampai S1 gratis. Insyaallah sekarang sedang melakukan pemetaan tanah, sudah kita punya di daerah Dermaga, ya. Pondok kami di Bogor Persada, di rumah seperti ini yang diserahkan oleh seorang pengusaha, sedekah pakai. Selama belum punya pondok, lu pakai gitu. Jadi rumahnya nggak disedekahin, nggak, sedekah pakai. Jadi ngontrak selamanya, nggak pakai bayar. Ntar kalau udah punya pondok tinggal dah gitu ya. Ada di daerah sini. Alhamdulillah anak-anak sekarang sudah jumlahnya 37 santriwan santriwati. Selama 2,5 tahun ini sudah ada yang sampai 22 juz hafal Quran, usia SD SMP. Saya bilang kepada jemaah semua, saya hanya ngurus anak yatim, tidak ngurus ibunya. Kalau ibunya nanti mungkin ada yang ngurus gitu ya. Nah, anaknya aja bawa kemari, ya. Insyaallah. Dan ini harus kita terjemahkan dan harus punya semangat di majelis taklim ini. Harus punya ada anak-anak asuh yang bisa kita jadikan satu bentuk motivasi ibadah. Insyaallah. Sekarang sudah banyak kok rumah-rumah tahfiz. Guru-gurunya gampang dicari kok. Di PT IKI ada. Yang bujangan, yang akhwat, yang ikhwan ada, ya. Daripada mereka mesti kos, dikirimin dana dari ayah ibunya dari daerah-daerah, mendingan mereka kos di sini. Mereka nggak bayar kos, mereka silahkan makan, silahkan minum, tempat kita sediakan. Cuman satu, di sela-sela tugas mereka kuliah, mereka mengajarkan anak-anak binaan kita hafal Quran. Ini bagus. Saya di Bogor demikian, ya, insyaallah. Tujuannya apa ibu? Tujuannya kita minta menjadi keluarga Allah nanti di akhirat. Karena hadis Nabi menyatakan, barang siapa yang menjaga firman-firman Allah, maka dia akan dijadikan keluarga Allah. Sahabat lalu bertanya, ya Rasul,
Kalau umat akhir zaman itu udah kebangetan sibuk, dia mau kapal Quran rasanya udah nggak masuk, bagaimana caranya supaya jadi keluarga Allah? Gampang, bantuin anak-anak yang hafalin Quran dengan caranya. Itu udah selesai ya. Kasih tempat, finansial segala macam kita bantu, itu sama gitu, sudah melaksanakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu ya, insyaallah semua urusan kita direnda sama Allah. Ya baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan atau ada? Kalau mau masuk WA silahkan dikasih tahu nomor saya, itu nomor WA. Kalau umpama ada sesuatu yang spesifik yang ditanya, monggo. Selain daripada tugas saya adalah salah satu asatiz wisata hati Ustadz Yusuf Mansur. Pegang majelis konseling, urusan apa aja, urusan yang cari jodoh, urusan yang bayar utang, urusan yang lagi prahara rumah tangga, urusan anak yang agak sedikit nggak mau dengar kata, itu ada nih. Kita konsultasi, nanti ada riadohnya, ada zikir-zikir syar'inya, segala macam tuh ya. Nanti kita selesaikan. Tapi saya minta maaf sebelumnya, andai kata tidak langsung dijawab, karena hampir tiap hari itu menghadapi pertanyaan lebih daripada 120 pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaannya mungkin hari ini, besok subuh baru dibales. Atau kalau saya di perjalanan, saya buka WA, umpama di sini jam 2 pagi, jangan pakai resek banget Ustaz jam 2 pagi. Itu jawaban karena memang secara sporadis, kebetulan saya buka, kebetulan dijawab, begitu ya. Demikian kita sebarkan dakwah. Nanyanya sama saya 0856 126 5003 ya. Jadi demikian, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan segala macam silahkan saja. 0856 126 5003 ya. Dan selain itu saya sebagai komisaris 2 production house. Jadi selain dari dakwah, saya juga megang 2 perusahaan film, Utara Production dan Sin Production ya. Jadi kalau umpama ada anak-anaknya yang pengen main film gitu ya, tapi harus casting deh. Harus casting dulu. Jangan gua kenal sama Ustadz, pasti dah. Enggak, saya juga nggak janji. Karena ada casting directornya ya. Alhamdulillah, doakan sekarang bulan depan saya ingin membuat film ayat-ayat langit, menerjemahkan banyaknya sekarang fenomena penghafal Quran. Di ayat-ayat langit itu bagaimana di sana digambarkan, ya namanya film, ada cerita-cerita Indianya dikit dah, manajemen konfliknya, syutingnya di Lombok, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa nantinya juga menembus, karena saya banyak ide-ide kreatif yang sudah teman-teman bikin dakwah di TV, seperti apa, ngopi itu ide kreatif, ngobrol seputar iman ya, yang ustadz-ustadz baru dari kalangan band itu kita kumpulin, itu antum bikin ngopi dah, ini ngopi ide kreatifnya sekarang ya. Saya pengen sama mungkin dengan Abi Maki, saya pengen kasih satu usulan, nanti bisa stand di sini. Kalau nanti ada ngopi, kita bikin ngeteh, ya, ngobrol seputar akhirat, gitu aja ya. Ya itu bisa tuh, atau kita bikin apa gitu. Yaudah, settingnya begini gampang ya. Dakwahnya tidak dakwah seperti nggak usah lah. Dakwahnya kekeluargaan saja. Biasalah bismillah tuh ya. Banyak teman-teman di dakwah yang termasuk Abi Maki itu kitabnya bagus gitu ya, insyaallah ya. Dia dipakai termasuk di Amru Bitaqwa segala macam tuh. Di mana-mana tempat dia dipakai. Mudah-mudahan ya, artinya kami minta maaf kalau ada kalimat-kalimat kami yang salah, karena setiap orang pembawaannya masing-masing. Tapi bismillah, kita tidak pernah ada yang beda. Semua yang ada di sini mungkin ahlus sunnah wal jamaah.
Apa itu ahlus sunnah? Mencoba mengikuti risalah sunnah yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat, termasuk tabi'it tabi'in. Wal jamaah, apa itu wal jamaah? Wal jamaah itu yang menjaga kerukunan, yang sanggup bertoleransi, itu wal jamaah. Jadi kita jangan menyalahkan siapapun, ya, jangan terpecah-pecah, jangan asbab karena organisasi kita merasa paling hebat, nggak ada. Ya, bismillah, semua apapun organisasinya, kalau dia masih beranah Islam, dia adalah saudara kita. Bismillah ya, jadi jangan berbeda-beda dah. Kita saling hormat menghormati, tepo selirah ya. Kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus yang pertama kita minta kepada Allah agar para jemaah haji sudah cukup kejadian menjadi satu hikmah. Mudah-mudahan mereka sambil mengambil sunnah, sambil menunggu kepulangan dari Mekah Madinah, dari Jeddah ke negaranya masing-masing, dalam penerbangannya selamat, mendarat di negara selamat, lalu bisa membawa hajinya dan mengaplikasinya dalam kehidupan. Kita minta kepada Allah yang belum berangkat haji, jangan putus semangat dan jangan pernah gentar, karena siapapun yang wafat di dua tanah suci itu syahid fi sabilillah. Bismillah, kita semangati jiwa kita insyaallah. Lalu kita minta kepada Allah segala urusan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbana, terus menerus kami menyesali segala urusan-urusan kami yang jauh daripada perintah-Mu ya Allah. Kami yang telah Engkau berikan usia sampai hari ini ya Allah, justru malah sebaliknya, apa yang Engkau perintahkan kami tinggalkan, apa yang Engkau larang justru malah sering kali dan kerap kali kami lakukan. Maafkan kami ya Allah atas keteledoran-keteledoran yang pernah kami lakukan, atas dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil, yang nampak, yang tersembunyi, yang sengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami yakin ya Allah, kami akan melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Bimbing hati kami ya Allah untuk selalu ingat kepadamu. Jangan biarkan hati ini terus menerus berada pada jalan kelalaian, melainkan dengan caramu Engkau bimbing kami ya Allah, agar kami bisa membangun rumah tangga kami ya Allah, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami tata cara membangun rumah tangga dengan kelembutan, dengan kejujuran, dengan hati yang terbuka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sabarkan kami ya Allah, sabarkan pasangan hidup kami ya Allah, sabarkan anak keturunan kami ya Allah, bahwa dengan kesabaran Engkau berjanji ya Allah akan menyelesaikan segala urusan-urusan kami di dunia ini ya Allah, bahwa dengan kesabaran beribadah ya Allah Engkau akan catat kesabaran kami menjadi amal baik kami ya Allah, agar kelak kami nikmati ketika kami Engkau kumpulkan di akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, perbaiki akhlak kami, perbaiki akhlak anak keturunan kami, perbaiki akhlak keluarga kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, yang pandai bersabar. Berkahi hidup kami ya Allah, berkahi hidup keluarga kami ya Allah, berkahi harta yang Kau titipkan kepada kami ya Allah, berkahi tempat di mana kami tinggal ya Allah, berkahi tempat di mana kami bekerja ya Allah, berkahi kota kami, berkahi bangsa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hanya padamu kami meminta, hanya padamu kami mohon pertolongan. Perbaiki hubungan kami dengan kedua orang tua kami yang masih ada ya Allah. Kami takut ya Allah, hubungan kami Engkau tidak redhoi dengan kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana, kalau kedua orang tua kami telah Engkau panggil ya Allah, baru maupun lama, ampuni ya Allah dosa-dosanya, terima amal ibadahnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya tempat penantian yang penuh dengan kebahagiaan sampai hari kebangkitan yang Engkau akan tentukan kemudian. Ya Allah ya Rabbana,
Jika kedua orang tua kami masih ada, sehatkan badannya ya Allah. Berikan kesempatan mereka memperbaiki ibadah mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jangan Kau sia-siakan dan abaikan segala amal ibadah yang mereka lakukan ya Allah. Sebab karena Engkau cinta kepada kami, Engkau hadirkan kedua orang tua kami sebagai perantara hadirnya kami di bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami juga berharap agar anak keturunan kami menjadi anak keturunan yang abrar, yang bisa taat, yang bisa nurut, yang bisa setia, yang bisa berbakti kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bahagiakan kehidupan kami dunia dan di akhirat atas perantara Engkau titipkan anak kami, anak yang saleh dan salehah. Rabbana hablana min azwajina zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi